Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Ya, 90,2 Serambi FM. Syederon, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa kita akan mengikuti talk show interaktif bersama dengan komunitas Gayo Alas dengan tema silaturahmi dan pergelaran seni masyarakat Gayo Alas se-Aceh. Jadi kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di sini untuk memberikan komentar, pertanyaan ataupun opini Anda ya terkait dengan tema kita, yaitu silaturahmi dan pergelaran seni masyarakat Gayo Alas se-Aceh. Tentunya di layanan telepon interaktif kita di 0651 637172 atau di 0811 689020. Dan Anda juga bisa SMS di 0819 858777. Dan Syederalun, Anda juga bisa mendengarkan talk show interaktif ini melalui streaming kita, yaitu di www.serambifm.com. Nah, Syederon, kali ini di studio juga sudah hadir bersama saya 2 orang narasumber. Beliau adalah Dr. Andes Jamhuri MA yang merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, serta beliau juga merupakan Ketua Keluarga Negeri Antara di Banda Aceh. Dan satu orang lagi narasumber kita yaitu bersama dengan Bapak Muzni. Beliau selaku Seksi Acara Silaturahmi Budaya Masyarakat Gayo Alas se-Aceh. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Muzni dan juga Pak Jamhuri? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Cuaca juga mendukung, tidak hujan, tidak panas begitu Pak ya? Iya, pas. Baik Bapak, terkait dengan tema kita nih mengenai silaturahmi dan pergelaran seni masyarakat Gayo Alas se-Aceh. Sebenarnya apa nih yang melatar belakangi diadakannya pergelaran seni masyarakat Gayo Alas di Aceh ini? Mungkin selaku seksi acara dulu ya, begitu yang menjawab. Silakan Pak Muzni. Ya, terima kasih saudara-saudara semua. Acara ini adalah untuk bertujuan sesungguhnya kita itu untuk menampilkan seni budaya yang ada di Takengon khususnya, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Gayo yang ada di seluruh Aceh. Intinya kita itu seperti itu sebenarnya. Jadi semua masyarakat Gayo yang tersebar di Aceh begitu ya, bisa reunian begitu ya, ya di benar, Banda Aceh benar nantinya. Sekali. Ya, Pak Jamhuri sendiri, apakah ini kali pertama nih Pak diadakan pergelaran semacam ini begitu, atau ini juga sudah beberapa kali begitu ya? Ini seperti apa nih? Sebenarnya kalau kita lihat runtutannya ke belakang, mungkin banyak acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat Gayo, utamanya di Banda Aceh, masyarakat Gayo Alas di Banda Aceh, seperti ada Gayo Art Summit, kemudian ada pernah dilakukan Gayo Art Women, kemudian banyak lagi acara-acara atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan. Hanya saja bedanya ini mungkin acara ini lebih besar, artinya lebih besar di samping menampilkan kesenian dari 4 kabupaten, kemudian pesertanya atau yang menghadiri pada malam itu diundang dari masyarakat Gayo Alas yang ada di seluruh Aceh. Artinya kita hitung kemarin yang sekitar 12 kabupaten lah. Kalau pertanyaannya kenapa tidak 23 kabupaten? Karena banyak sekali adanya masyarakat Gayo yang tinggal umpamanya di Semelu terlalu jauh. Artinya hanya untuk melihat atau menonton persembahan atau pagelaran itu dengan mengorbankan banyak sekali waktu kemudian dana, itu kita pikir tidak efektif juga. Karena itu kita perkirakan kemarin sekitar 12 kabupaten kota yang kita undang selain dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi acara ini mudah-mudahan lebih besar, karena memang kita harapkan peserta yang datang juga lebih banyak. Nah ini mungkin yang bisa kita jelaskan. Tapi kalau misalnya masyarakat Simelum atau masyarakat Gayo yang ada di Simelum kalau ingin datang nggak apa-apa, nggak diusir ya Pak ya? Karena yang diundang tadi cuma 12 kabupaten begitu. Malah kita berharap sebenarnya semua, kan seluruh masyarakat Aceh yang kita undang melalui media sosial, umpamanya Facebook, Twitter dan seluruhnya diundang. Semua kalau boleh yang membaca itu tidak diundang pun kita berharap semua akan
datang kan kayak gitu kan. Alangkah indahnya nanti pada malam besok umpamanya Taman Ratu Sapiyatuddin itu menjadi gelap kan lebih indah lagi Lebih saya indah pikir. kita, Baik, nah Pak Musni sendiri tema apa nih yang kita usung pada acara silaturahmi dan pergelaran seni masyarakat Gayo Alas Aceh pada kali ini begitu? Kalau temanya kita masih menurut yang pertama tadi, yaitu pagelaran seni budaya masyarakat Gayo Alas Aceh. Di sini kita untuk temanya lagi kita apa? Ratib Musara Anguk Nyawa Musara Peluk. Nah, itu artinya apa nih Pak Ya Musni? mungkin secara detailnya mungkin Pak Jamhuri bisa untuk menjelaskannya mungkin. Arti ratib itu kan artinya ketika orang berdoa, umpamanya tahlilan apa dan seterusnya, itu namanya ratib. Arti ratib itu sara anguk itu satu gerakan. Artinya kalau umpamanya menggerakkan kepala ke kanan, maka sama-sama ke kanan, ke kiri sama-sama ke kiri, umpamanya biar indah dan seragam. Kemudian nyawa sara peluk, artinya nyawa kita itu hendaknya satu tempat. Satu tempat ini menunjukkan sebenarnya satu kata-kata atau pepatah yang ada dalam masyarakat Gayo yang menunjukkan kebersamaan dan persatuan. Ini yang kita angkat menjadi tema dalam acara ini, bahwasanya masyarakat Gayo yang tersebar di seluruh Aceh khususnya, ini kan karena di luar juga ada, khususnya ini belum pernah selama ini mereka ini mengumpul sama, bercanda bersama, menonton bersama. Dari situ kita harapkan dengan acara ini mereka ini muncul kebersamaan, muncul kesatuan, muncul sebuah kekuatan dari dalam diri masyarakat Gayo Alas itu sendiri. Berarti sama-sama bersatu begitu Pak ya? Ya, seperti itu. Nah Pak, ini pergelaran seni masyarakat Gayo Alas. Sebenarnya kenapa sih dinamakan Gayo Alas begitu Pak? Mungkin bisa dijelasin nih Pak Jamhuri. Gini, ini sebenarnya kalau umpamanya kita kembali ke sejarah lagi. Dulu ketika dikatakan Aceh Tengah, sebenarnya Aceh Tengah itu meliputi 4 kabupaten yang ada sekarang. Artinya termasuk Aceh Tenggara, kemudian Gayo Luas, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kemudian terjadi pemekaran, yang pertama sekali pemekarannya adalah Aceh Tenggara. Di dalam Kabupaten Aceh Tenggara itu ada salah satu suku, yaitu suku Alas. Jadi di dalam Aceh Tengah dahulu bisa kita katakan ada masyarakat yang penduduknya itu ada masyarakat Gayo dan masyarakat Alas. Sehingga sampai sekarang mereka ini kita katakan adalah masyarakat Gayo Alas yang kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau umpamanya dipisahkan, umpamanya boleh jadi ya sama dengan memisahkan tidak lagi nyawa satu peluk tadi kan, satu tempat lagi. Artinya geraknya nggak sama lagi. Geraknya nggak sama lagi. Ini kira-kira itu. Mungkin meskipun bahasanya berbeda begitu, tapi tetap satu nyawa begitu ya? Oh ya. Sebenarnya bahasanya itu bisa kita mengerti, hanya mungkin logatnya itu aja yang sedikit berbeda antara keempat kabupaten itu. Baik, nah Pak Mujni, Anda selaku seksi acara begitu ya dari pergelaran ini. Kenapa sih Pak pergelarannya ini tidak digelar di salah satu dari keempat kabupaten tersebut begitu? Kenapa harus di Banda Aceh? Siapa tahu aja nih ada beberapa masyarakat Gayo Alas yang berada di kabupaten lain bisa sekalian pulang kampung begitu Pak. Sebenarnya semisal kita buat acaranya semisal di Takengon gitu. Saya rasa ada sih sebenarnya komunitas masyarakat dari keempat kabupaten yang lain seperti Aceh Tenggara, Gayo Luas, ada sih sebenarnya mereka di Aceh Tengah. Tetapi di sana kan sudah komunitasnya ya yang melihat juga orang-orang dari sana semua. Jadi kita berharap di sini untuk kita berikan pagelaran di sini, kita adakan pagelaran di sini supaya seluruh masyarakat Aceh itu dapat melihat acara ini gitu. Artinya bukan cuma masyarakat Gayo Alas yang sudah familiar begitu ya dengan pergelaran atau pertunjukan yang itu saja, tapi seluruh masyarakat Aceh bisa menikmati. Benar, begitu. benar sekali. Baik, menarik sekali Pak. Kita juga akan berbincang lebih lanjutnya lagi, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi untuk Anda Syederalun, jangan kemana-mana. Anda juga kami masih undang untuk berpartisipasi tentunya di layanan telepon interaktif kita di 0651 637172 atau di 0811 6890 20. Tapi kita akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Hama
Maleku sadar cerita ini amangkuina hulak niki teturahku agama turah kita terima beweni rata mangkuina lagi ketika suatu bencana terjadi. Nyata benar kini manusia tak berarti di hadapan segala kuasa ilahi. Betapa bebal pekerti manusia enggan memahami segala isyaratnya. Azab cobaan tak tahu bedanya. Jadi tuli buta jiwa pun terlena. Doha boh kita bangun demian le Aceh ku keta. Doha boh kita bangun demian le Aceh ku keta. Maka jadilah kehendak-Mu ya Allah. Alam pun tertunduk menjadi pasrah. Kemegahan, kebanggaan, keindahan sirna sekejap mata. Maha suci Engkau dalam kebesaran-Mu, Maha besar Engkau dalam kehendak-Mu. Dengan kuasa-Mu besarkan jiwa kami untuk menempuh jalan-Mu kembali. Untuk menempuh jalan-Mu kembali. Maka jadilah kehendak-Mu ya Allah. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Ya, 90,2 Serambi FM. Syederun, Anda masih mengikuti talk show interaktif bersama dengan komunitas Gayo Alas dengan tema silaturahmi dan juga pergelaran seni masyarakat Gayo Alas Aceh. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di sini, tentunya juga untuk memberikan pertanyaan, komentar ataupun opini Anda terkait dengan tema kita pada kesempatan sore Jumat hari ini ya. Dan Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon interaktif di 0651 637172 atau di 0811 689020. Dan Syederalun, Anda juga bisa berpartisipasi melalui SMS di 0819 858777. Dan Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui streaming kita yaitu di www.serambifm.com. Baik, saya juga masih di sini berbincang-bincang dengan Bapak Mujni dan juga Bapak Jamhuri. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih mengenai kenapa dinamakan Gayo Alas, ada sejarahnya begitu ya ternyata. Nah sebenarnya nih Pak, kapan dan di mana nih nantinya pergelaran seni ini akan digelar ataupun dipertunjukkan begitu supaya masyarakat kita nih pada siap-siap gini ya untuk langsung terus menonton begitu. Gimana nih Pak Mujni? Ya baik, acara kita insya Allah akan kita lakukan pada hari Sabtu besok pagi malam Minggu, dan ini free, tidak ada tiket di sana, jadi free. Siapa saja masyarakat Aceh, saudara Lun yang berada di Banda Aceh bisa berhadir ke Taman Ratu Safiatuddin.
Taman Ratu Safiatuddin Safiatuddin. Pukul di- berapa nih Pak Muzni? Pukul 20 insya Allah. Pukul 20 atau jam 8 malam ya setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya. Jadi mungkin masyarakat Banda Aceh ataupun masyarakat Aceh begitu ya yang Iya. masih belum punya agenda atau mungkin yang di luar mendengarkan kita melalui streaming bisa Iya. langsung datang ke Banda Aceh untuk sama-sama Sama-sama. melihat langsung begitu. Benar. Ya Pak, sebenarnya nih Pak Muzni sudah berapa persen nih persiapan kita? Apakah sudah selesai siap semua begitu? Insya Mengingat Allah, besok acara? ya insya Allah kesiapan kita sudah mencapai sekitar 80%. Dan mungkin sore ini kita akan mengadakan gladi kotor sampai malam, dan besok pagi gladi resik, sehingga kemudian siang nanti bisa istirahat sejenak untuk persiapan acara malamnya gitu. Baik, nah Pak, ini ada pertanyaan masuk nih dari Syedaralun yang pertama. Assalamualaikum, mau nanya kenapa seni budaya dari Alas sangat kurang dikenal di Aceh begitu ya? Beda dengan seni dan budaya dari Gayo. Kita semua sudah kenal tari saman ataupun didong. Nah ini seperti apa nih? Pertanyaan pertama nih, mungkin Pak Jamhuri bisa menjelaskan Pak Jamhuri kenapa? Kenapa cuma kesenian Gayo saja sedangkan Alasnya kurang begitu? Apakah kurang publikasi ataupun kurang apa nih? Sebenarnya mungkin diantaranya kenapa seni atau kesenian dari Alas itu tidak muncul. Pertama bisa kita katakan begini, dari sisi jumlah komunitas memang mereka agak dibanding dengan masyarakat Gayo itu sendiri lebih sedikit. Kemudian seni-seni yang ditampilkan di dalam masyarakat Alas itu juga tidak terlalu banyak. Tetapi biasanya ketika kita adakan pagelaran di Banda Aceh itu selalu menyertakan dari Gayo Alas, malah tidak kita kurangi. Artinya ketika porsinya umpamanya dari Aceh Tengah 2, kemudian Bener Meriah Gayo Luas, pasti 2 juga dari Alas. Cuma kadang-kadang di pikiran orang ketika mendengar kata-kata Alas itu belum familiar begitu. Mereka masih lebih mendengar umpamanya kalau kita bilang umpamanya Kota Cani, umpamanya Aceh Tenggara. Dari sisi suku Alasnya boleh kita katakan, boleh seperti yang dikatakan tadi, di orangnya pun di Banda Aceh ini mungkin dari sisi jumlahnya juga tidak begitu banyak. Mungkin sosialisasi kita harapkan dari sini ke depan, artinya bukan hanya dalam acara-acara itu kita tampilkan, mungkin dalam acara-acara lain bagaimana masyarakat lain pada satu saat kita bisa katakan umpamanya bagaimana bila mereka ini mengadakan pagelaran yang mandiri, sangat boleh jadi juga. Artinya satu saat nanti umpamanya kemarin tuh ada kalau nggak salah pagelaran seni masyarakat Alas pernah di Taman Budaya kemarin tuh. Artinya itu kan satu langkah mereka bisa mempromosikan dirinya. Artinya tidak harus sekaligus dengan dimainkan sekaligus seperti ini. Dengan masyarakat boleh aja. Artinya ketika umpamanya masyarakat Alas umpamanya dengan komunitasnya itu dia buat sehingga menjadi lebih populer, saya pikir tidak salah. Selama ini memang kita selalu buat bersama ketika berbicara, ini kan berbicara wilayah artinya. Selama ini kita selalu berbicara umpamanya 4 kabupaten itu adalah wilayah tengah. Ketika wilayah tengah itu artinya kita tidak meninggalkan satu kabupaten. Jadi 4-4-nya selalu kita dorong begitu. Benar. Tetapi dalam pagelaran-pagelaran lain karena jumlah mahasiswa di Aceh, di Banda Aceh ini lebih banyak, maka kesenian-kesenian Gayo yang ditampilkan oleh masyarakat Gayo itu lebih sering. Artinya ketika Bener Meriah umpamanya membuat kesenian, umpamanya dia sebenarnya tidak membawa Aceh Tengah. Demikian Uca Aceh Tengah tidak membawa Gayo Luas, tetapi karena atas nama komunitas Gayo. Dalam pikiran orang, orang Gayo itu adalah 3 kabupaten tadi masuk terus. Ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa Alas itu boleh dikatakan tidak sepopuler lah, keseniannya tidak sepopuler kesenian Gayo itu sendiri. Saya pikir itu. Artinya mungkin harus ada lagi perhatian khusus lagi begitu ya terhadap pemerintah terhadap kesenian dan suku Gayo ini sendiri. Nah, pertanyaan kedua dari Bapak Abu Kayyim di Lingke. Tadi pertanyaan pertama adalah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah nih Pak untuk memperkenalkan budaya Alas ini begitu. Kenapa acaranya digabung dengan Gayo Alas? Kenapa tidak dibuat terpisah saja? Tadi Pak Jamhuri sudah menjelaskan sedikit. Ini seperti apa nih? Sebenarnya seperti kita katakan ini umpamanya kenapa masyarakat umpamanya Gayo Alas tidak membuat sendiri, bukan kita katakan tidak pernah. Baru-baru ini mungkin 2 bulan ke belakang Pak ini kurang lebih 2 bulan mereka membuat kesenian Alas. Mereka membuat secara tersendiri seperti yang dikatakan tadi, mungkin acaranya beda wahnya lah dengan hari ini kan kayak gitu. Yang kita buat besok ini kan besar.
Iya, insya Allah. Artinya melibatkan orang banyak dari seluruh Aceh, bukan hanya sekedar umpamanya satu kabupaten. Ini artinya mungkin dari sini ke depan perhatian pemerintah seperti yang kita katakan tadi, umpamanya apakah melalui dinas pariwisata atau daerah apa mendorong masyarakat Alas ini untuk memperkenalkan diri melalui kesenian-kesenian yang artinya mungkin tidak hanya memakai atau melibatkan seniman-seniman yang ada di Banda Aceh, tetapi harus melibatkan seniman-seniman yang yang berasal dari Alas itu sendiri, sehingga mungkin penampilannya akan lebih meriah begitu. Saya pikir itu. Mungkin Pak sebenarnya Muzni gini, ingin menambahkan. Acara yang momennya seperti ini sudah sering kita lakukan di Banda Aceh, seperti yang dikatakan dengan Pak Jamhuri tadi. Salah satunya yaitu Gayo Art Summit, dan itu memang kita membawa 4 kabupaten juga, yaitu seperti Gayo Luas, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Hanya saja saat Gayo Art Summit itu penontonnya itu hanya yang berada masyarakat Aceh yang berada di Banda Aceh saja. Apakah itu pesertanya, apakah itu penontonnya, hanya ruang lingkup Aceh besar dan Kota Madia aja. Tapi kali ini kita berharap semua dari keempat kabupaten itu untuk berhadir ke Banda Aceh, bahkan ditambah lagi komunitas-komunitas masyarakat kita yang sebelumnya kita tidak pernah berkomunikasi atau seperti yang di Aceh Tamiang, Lukup Serbejadi, kemudian di Aceh Timur, kemudian di Aceh Barat. Nah, momen inilah kita untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di Aceh Tamiang atau di Aceh Timur tersebut. Nah, sebenarnya nih Pak Jamhuri sendiri, target ataupun tujuan apa sih yang ingin dicapai dari diadakannya pegelaran seni ini selain tadi ajang silaturahmi begitu, apa nih? Apakah ada target tersendiri begitu? Kalau saya melihatnya begini, ini kan targetnya bisa kita lihat umpamanya target dari pelaksana. Artinya kami sebagai pelaksana daripada kegiatan ini sebenarnya punya target yang selama ini mungkin masyarakat selain dari masyarakat Gayo atau malah masyarakat Gayo itu sendiri menganggap diri mereka itu jumlahnya sangat sedikit. Mereka hanya terbayang ketika dibilang masyarakat Gayo hanya berbicara wilayah tengah. Sedangkan seperti yang dikatakan Pak Mujni tadi, sebenarnya masyarakat Gayo itu ya tidak sesedikit yang kita bayangkan. Umpamanya ada masyarakat Gayo yang komunitasnya banyak sekali di Aceh Barat yang Luk Gayo. Luk Gayo itu satu kecamatan mungkin itu orang Gayo semua. Kemudian di Serbejadi, kemudian di Tamiang, di Langsa, belum lagi orang-orang Gayo yang bekerja sebagai pegawai pedagang di Biren dan seterusnya. Jadi kita mau katakan sebenarnya kepada orang bahwasanya orang Gayo itu banyak loh. Yang selama ini kan orang menganggap mereka itu adalah minoritas kan kayak gitu umpamanya. Atau adanya hanya di Takengon aja. Atau adanya di Takengon. Tetapi sekarang kita coba umpamanya menggabungkan mereka semua. Kita mau tunjuk kepada masyarakat bahwasanya masyarakat Gayo itu sudah menyebar luas dan berbaur begitu ya. Sudah menyebar luas dan berbaur, kemudian yang selama ini mereka ini tidak pernah bersatu sehingga tidak pernah nampak banyak. Sekarang kita coba tunjukkan kepada orang mereka ini adalah banyak. Nah, nanti tujuan yang terakhir terserah sama orang. Yang penting orang Gayo mungkin mau dikatakan dari acara ini kita mau katakan targetnya adalah banyak. Nah, itu diantaranya seperti itu. Baik, nah Pak Muzni, ini kan pergelarannya yang terbesar baru kali ini nih begitu ya. Apakah ada kemungkinan ke depan ini setiap tahun sekali begitu, gimana nih Pak kalau dari kita sendiri? Kita pelaksana. Jadi kita pelaksana. Jadi dari acara ini kita perlihatkan ke orang lain gitu, ke orang yang melihatnya, agar yang melihat itu mendapatkan apa mungkin ya, seperti inspirasi sehingga mereka mampu memberikan peluang agar acara ini mungkin bisa dilakukan setiap tahunnya gitu. Atau jangan-jangan setahun 2 kali begitu setahun ya. 2 kali melihat malam besok nanti mungkin sangat sukses begitu ya. Benar sekali. Amin. Nah, menarik sekali, kita juga akan berbicara lebih lanjut lagi tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi Syedaraun, Anda juga masih punya waktu untuk ikut berpartisipasi bersama kita untuk memberikan pertanyaan, komentar ataupun opini Anda, tentunya di layanan telepon interaktif di 0651 637172 atau di 0811
0812-1168-9020. Tapi sesaat lagi, karena kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini, jadi tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna, Britana. Publik ini. Kali ini betul-betul manis, betul-betul. Sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul manis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual kita, mana anak sendiri kita pernah dijual, kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Britana. Well, Dad, Hey, apa tu? Masih aja nonton TV. Dah maghrib tau. Sana sembahyang. Alah Kak ni, bentar lagi lah. Itulah Kak ni, sikit-sikit mah. Tak boleh. Udah maghrib. Upin, Ipin. Kalau sudah maghrib tak boleh lagi nonton TV. Karena dah tiba waktu sembahyang maghrib. Habis tu Upin Ipin mengaji, belajar. Ya, sana pergi ambil uduk. Kita salat jamaah ya. Ayolah Ipin, kita sembahyang. Betul. Daripada Kak Merajuk, kita sembahyang aja. Hai kawan-kawan, kalau dah maghrib matikan TV ya. Kita sembahyang, mengaji dan belajar. Ya kan Ipin? Betul. Supaya kita pintar dan jadi anak soleh. Jauhkanlah putra-putri Anda dari tayangan televisi yang merusak akidah dan akhlak. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh. Pertama, yang menghadirkan informasi lengkap. Koordinator aksi Ziaur Rahman mengatakan unjuk rasa musibah kebakaran lahan kelapa sawit itu semakin meluas dari kecamatan Izin Babahan, impor barang tertentu itu dimuat dalam peraturan Menteri. Pertama, yang menghadirkan informasi terkini langsung dari tempat kejadian. Dugaan dia melakukan bunuh diri, ada ditemukan surat wasiat. Selain itu ada rekaman CCTV. Dalam rangka pertemuan ini, apa kira-kira yang akan dibicarakan dan apa harapan? Pertama, yang menghadirkan perbincangan dengan narasumber yang berkompeten. Ada manajemen yang kurang bisa mengatur. Coba dong kita panggil dinas itu. You buat apa tahun ini? Jadi intinya kita duduk sama-sama segera bagaimana menyahuti izin ekspor untuk barang. Pertama, yang mendengarkan Anda. Apa saya ini berdosa sebagai orang tua gitu, udah kasih nasihat bulan tak mau ngomong-ngomong lagi, lihat apa itu cara Allah memberikan hidayah pada anak saya yang memang dia cerdas. Kami hadir setiap hari untuk Anda, kapanpun dan dimanapun. Serambi FM, Laguna, Britana. Kenapa saya salat? Itu nikmatku sudah saya berikan kepada kamu, kata Allah SWT. Kalau kita sadar, oh ya ini nikmat Allah, maka kita akan termotivasi untuk beribadah. Kalau pada hal-hal yang baik, kita memang disuruh untuk berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Sabar itu sebatas langit. Artinya bahwa sabar itu nggak ada batasnya. Di Al-Quran sendiri sudah diisyaratkan yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Ketika kita dizolimi, kita boleh membalas dengan yang serupa. Ini yang serupa ya, jadi tidak dilebih-lebihkan. Tapi jika kita bersabar itu lebih baik. Ikuti perbincangan keluarga bahagia sejahtera Sakinah Mawaddah Warahmah KBS Samara setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di 90,2 Serambi FM. KBS Samara.
Syederlon, pihak Kejaksaan Tinggi Aceh melimpahkan berkas 3 pejabat di Aceh Tenggara ke Kejaksaan. Syederlon dari Blang Vidi diberitakan sebagian besar pasien yang berobat di RSUD Tengku. Syederlon dari Melabu diinformasikan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat meminta masyarakat. Informasi lainnya, Syederlon dilaporkan dari Singkil, siswa SMA Negeri 1 Singkil Utara. Syederlon dari Banda Aceh diberitakan 2 sipir bersama seorang narapidana penghuni rumah tahanan kelas 2B Loknga. Menurut keterangan medis Rumah Sakit Umum Dr. Fauzia, korban mengalami patah kaki. Informasi lain dari Biren, bantuan dana operasional untuk 609 balai pengajian di seluruh. Informasi hadir dari segala penjuru Aceh. Semua kami rangkum dalam Serambi Pagi. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM. Syederlon, kita masuk di segmen akhir dalam talk show interaktif untuk kali ini bersama dengan komunitas Gayo Alas dengan tema silaturahmi dan pergelaran seni masyarakat Gayo Alas Aceh. Jadi Anda juga masih punya waktu untuk bertanya atau memberikan opini ataupun komentar Anda ya pada kesempatan sore hari ini. Mungkin Anda ada yang penasaran dan langsung saja bisa tanya langsung begitu kepada seksi acara silaturahmi budaya masyarakat Gayo Alas Aceh. Nantinya Pak Mujni akan menjawab semua pertanyaan Anda, begitu ya Pak Mujni? Yeah. Dan saya juga masih berbincang bersama dengan Pak Jamhuri di studio. Dan Anda juga nantinya bisa langsung saja ya untuk telepon interaktif ataupun SMS. Tentunya untuk telepon interaktif di 0651 637172 atau di 0811 689020. Dan Anda juga bisa SMS melalui nomor telepon kita yaitu di 0819 858777. Nah Pak Jamhuri, tadi kita juga sudah berbincang mengenai tujuannya juga. Nah sebenarnya nih Pak, yang membuat saya penasaran begitu ya, apakah pegelaran ini ada kaitannya nih untuk menunjang elektivitas pencalonan Bupati Aceh Tengah begitu ya, yang kita tahu tahun ini naik nih pada Pilkada 2017 ini seperti apa nih Pak? Sebenarnya kalau saya lebih melihat begini, ini kan sebenarnya berbicara pada momen. Artinya kita mengadakan acara ini pada momen sekarang. Ketika kita berbicara momen ini, kemudian kita tunjukkan bahwasannya seperti tadi adalah masyarakat Gayo itu adalah masyarakat yang bertebar di seluruh Aceh. Artinya ketika berbicara siapa yang mau mengambil momen, silakan aja. Artinya jumlah yang banyak seperti besar tadi umpamanya ketika berbicara apakah umpamanya masyarakat Gayo secara umum karena dia sudah ngumpul bersama lalu bersepakat memilih seseorang, tidak salah, tetapi kita tidak menyuruhnya kan. Artinya umpamanya saya memilih sekian, silakan aja umpamanya. Atau yang lain pun mau katakan, siapa mau ke saya, silakan aja umpamanya. Di sini kan umpamanya malam besok kita menghadirkan di samping Pak Gubernur dalam acara ini juga kita hadirkan adalah bupati dari 4 kabupaten. Kemudian ditambah dengan wali kota Banda Aceh dengan ketua-ketua dewan dari masing-masing. Artinya ketika mereka melihat ini, melihat momen. Ini kan momen ini boleh jadi dari momen orang yang berkumpulnya, boleh jadi pada momen sekarang ini semua calon yang dari kabupaten kota juga ngumpul di Banda Aceh ini kan. Artinya kan ini besok pemeriksaan kesehatan apa dan seterusnya. Mungkin begitu pemeriksaan kesehatan semua kabupaten, semua calon bupati mau datang ke acara. Untuk menghilangkan stresnya begitu ya, bisa saja ya langsung malam minggu, apalagi malam minggu begitu. Malah kita melalui acara ini kita mengundang mereka semua biar datang kan untuk melihat bahwasanya pergelaran seni ini artinya kita lepas rindulah di situ umpamanya. Dan sebenarnya kalau berbicara seni ini kan tidak ada batas. Artinya bukan hanya ketika menampilkan lagu Gayo harus didengar oleh orang Gayo, tidak. Artinya seni itu kan tidak mengenal batas. Benar. Tidak mengenal wilayah. Kan ini artinya kita berharap semua orang bisa mengambil ini adalah momen. Baik umpamanya ada momen tersirat dari Pak Mujni, semua orang sebenarnya ketika berbicara pada kerumunan dalam ilmu sosialnya, ketika kita berbicara kerumunan pada masa sekarang ini pasti ada orang akan melihatnya kerumunan itu sedang apain. Di gedung itu orang sedang ngumpul lagi apa yang dibicarakan, ini kan menjadi pertanyaan terus. Dan kita pun sebenarnya lebih akan bangga lagi ketika semua orang membicarakan kita kan.
artinya datang ke situ kemudian menjadi isu besar kan bagus sekali Pak Mujni kan. Ini siapa tahu aja bisa jadi trending topik begitu ya. Iya, sebenarnya siapa saja nih yang nantinya kita undang untuk memeriahkan acara pegelaran seni ini selain tadi dihadiri oleh beberapa pejabat setiap kabupaten begitu ya. Yang memeriahkannya siapa aja nih Pak Mujni? Jadi insya Allah kita akan mendatangkan salah satunya yang sangat kita rindukan setiap tahunnya, yaitu tari saman dari Aceh Tenggara. Gayo Luas. Gayo Luas. Jadi sana khusus kita mengundang dan ini yang apa saman ini bukan saman yang ada mahasiswa di Banda Aceh bukan. Ini yang khusus langsung didatangkan dari Gayo Luas. Yang punya pemdanya. Artinya yang keluar negeri ke Amerika mereka ini. Ya benar. Ya, kalau yang familiarnya masyarakat Aceh mungkin bukan masyarakat Gayo yang membuat nama itu, masyarakat Aceh, seluruh Aceh itu menyebutnya saman gondrong gitu. Karena mungkin rambutnya pada gondrong-gondrong semua. Rambutnya gondrong-gondrong semua. Nah, kemudian kita mendatangkan juga tarian pelebat dari Aceh Tenggara. Nah, itu tarian apa nih Pak Mujni? Saya baru pertama kali mendengar. Mungkin Syederalun juga kurang tahu begitu ya, tari pelebat itu tari apa begitu. Sebenarnya tari pelebat ini sebenarnya tari perebutan gitu. Tari untuk memperebutkan seorang putri yang berada di Aceh Tenggara itu. Jadi untuk diperebutkan, dan yang memperebutkannya itu harus bertarung dulu gitu. Jadi siapa yang kuat maka dia yang akan mendapatkan putri tersebut. Itulah sinopsis dari tarian pelebat itu. Nah, ini berasal dari daerah mana nih? Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Alas. Jadi kalau saman tadi ada dari Gayo Luas, tari pelebat dari Aceh Tenggara begitu. Selanjutnya apa lagi nih? Kemudian tari guel. Tari guel mungkin sudah familiar teman-teman semua. Itu dari Benar Meriah. Dari Benar Meriah. Kemudian ditambah lagi artis-artis yang lain, teman-teman yang lain dari nyanyi dari Jakarta, seperti Bang Kandar SA, kemudian dari Aceh Tengah Ervan Cehkul. Itu mungkin berhubung kita ada komunitas adik-adik mahasiswanya lagi, jadi mereka meminta kita untuk membawakan kaula mudanya, yaitu kita panggil Ervan Cehkul. Kemudian siapa? Juhra ya Bang ya. Juhra untuk pemotongan. Ibu Juhra memang cukup terkenal begitu ya. Jadi nuansanya itu, nuansa heningnya itu ya harus kita panggil Bu Zuhra. Bu Zuhra. Ditambah lagi dengan Bang Abadi Ayusnya. Bang Abadi Ayus. Artinya semua artis-artis Gayo begitu dan Alas begitu ya nantinya pada ngumpul di sini. Ini teman-teman dari semua dari Alas, Sofan Sofyan mungkin insya Allah hadir. Sofan Sofyan yang merupakan artis papan atas papan mereka. Sofan yang apa itu melantunkan bunga itu ya kalau saya nggak salah. Sofan Sofyan itu. Insya Allah mereka juga hadir. Sofyan. Nah ini Pak Mujni sendiri ini kan apakah para artis-artis yang diundang ini memang langsung diundang langsung oleh para panitia begitu? Apakah ada yang mungkin mengajukan diri untuk mengisi acara ini, seperti apa, bisa nggak? Atau memang waktunya sudah lewat begitu ya, karena besok udah enggak. sudah sebenarnya banyak yang meminta. Tetapi dari A, B, C gitu teman-teman banyak yang ingin, saya juga ikut dong, saya ikut ngisinya gitu. Tapi ada berhubung sesuatu dan lain hal gitu, mungkin salah satunya waktu gitu. Waktunya terlalu sempit untuk kita ajak teman-teman yang lain untuk mengisi acara ini. Jadi ya kita voting lah gitu dengan adik-adik mahasiswa, kira-kira siapa nih kita bawa, Polan aja Bang. Jadi kita voting, ya jatuhlah ke teman-teman yang akan hadir besok malam ini. Sebelum acara kita akan ditampilkan besok malam gitu, ini berapa lama nih persiapan kita untuk membuat acara nantinya semeriah ini begitu ya? Berapa lama nih Pak Mujni sini? Kurang lebih 1 bulan kalau saya nggak salah. Iya. 1 bulan. Tidak lama begitu ya? Tidak lama ini mungkin karena mereka ini kan sebenarnya sudah sering melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan yang jadi sama. Jadi tidak perlu latihan yang begitu ekstra lagi begitu ya. Artinya cuma mengulang aja gayuan summitnya berapa kali udah kan gayuan umum dan seterusnya, sehingga settingnya mungkin tidak jauh berbeda, walaupun ini umpamanya dikemas dengan model-model yang lain tidak begitu jauh lagi lah, karena mereka ini sudah paham betul tentang itu. Jadi tidak banyak memakan waktu, malah dari sisi efisien dana pun saya pikir karena waktunya tidak begitu lama, saya pikir cukup hemat juga kan.
Baik. Nah, yang andalannya ini apa nih? Atraksi andalannya pada pergelaran seni ini apa? Apakah ada andalannya atau memang semuanya sama-sama andal begitu diutamakan? Gimana nih, sebenarnya, Pak Muzni? Semuanya sama-sama andal sebenarnya. Sama-sama andal, keseluruhannya itu sama-sama andal, tapi di sini kita kemas ada satu nanti pagelarannya yang kita kemas dalam satu momen itu kita menampilkan 4 artis sekaligus. 4 artis sekaligus ini mungkin sedikit lebih menarik. 4 artis sekaligus dan itu nanti step by step para artis itu memainkan atau menyanyikan lagu-lagu mereka masing-masing tapi dalam satu momen gitu. Yaitu dengan kita kemas dengan sebutan yaitu budaya masyarakat Gayo Alas Aceh. Artinya lagu-lagu yang dinyanyikan itu adalah merupakan lagu-lagu Gayo dan Alas sendiri begitu ya? Benar sekali. Baik, menarik sekali. Mungkin Syederlun ada yang penasaran begitu seperti apa. Nah Syederlun, kami juga akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM. Namun Anda juga masih punya waktu untuk bergabung ya bersama kita karena kita akan berbincang sampai nanti formasi pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bahagia mi kok kayu pirakan atas ding kau ku tangan cerak pemarinku mokot di kita musirang ateni sabewani bimang peluang jantungku keras kuyu metus tali mempasatuku sakit kemarin ku berperi betanaku nong janji hari tingkahku hari tingkahku sayang enginku sayang janji silalu bayakku sayang enginku sayang kini kenang janji silalu bayakku iharap Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Ya, 90,2 Serambi FM, Syederlun Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif bersama dengan komunitas Gayo Alas dengan tema silaturahmi dan pergelaran seni masyarakat Gayo Alas Aceh. Dan kali ini kita juga sudah terhubung dengan penelpon kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana nih Pak? Pak Imran, warga Gayo di Kampung Atek. Pak Imran, warga Gayo di Kampung Atek gitu Pak ya? Apa kabar nih Pak Imran? Laksana Banda Aceh. Kampung Laksana Banda Aceh. Maaf Pak Imran, apa kabar Pak Imran hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah, sepertinya Pak Imran senang nih. Apa jangan-jangan sudah mempersiapkan semua untuk menonton malam minggu nanti nih Pak Imran? Iya, insya Allah akan kita dengan keluarga. Tapi saya mau tanya juga. Iya, silakan Pak Imran. Narasumber kita.
Halo. Iya, Iya, Pak iya, Imran. Di sini ada Bapak Zuhri, Pak Ya. Zamhuri maksud saya, dan juga ada Bapak Muzni sini selaku seksi acara pergelaran tersebut nantinya. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, yang pertama mau tanya, sebenarnya kalau kita di luar dataran tinggi Gayo tetap menyebut kawasan itu adalah kawasan Gayo. Tapi hari ini acara kegiatannya Gayo Alas. Iya. Apa maksud Gayo Alas ini? Oke. Itu saja Pak Imran. Satu lagi, kira-kira kenapa harus dibuat di kota Banda Aceh? Baik, bukan Pak Imran. Di kawasan sana, di antara Takengon kah, atau di Benar Meriah kah, atau di Gairus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imran. Nah, mungkin Pak Imran tadi belum mendengar dari awal ya perbincangan kita. Ini sama seperti pembicaraan saya tadi. Ya, Pak Imran mungkin silakan didengarkan jawabannya ya dari Pak Zamhuri terkait dengan hal ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Imran juga semangat sekali, katanya nanti bakal nonton bersama keluarga malam minggu begitu ya. Nah, ini gimana nih Pak Zamhuri, mungkin bisa diulangi kembali begitu. Kenapa namanya Gayo Alas? Karena biasa kita sering menyebutnya dataran tinggi Gayo ataupun Gayo. Sekarang kenapa sudah namanya Gayo Alas begitu? Boleh sedikit saya informasikan kepada Pak Imran, mungkin ketika nonton besok umpamanya nggak perlu takut kekurangan kursi, boleh bawa tikar. Lesehan begitu Pak ya. Apalagi Taman Ratu Sepetudi itu luas begitu. Karena kita pakai panggung utama. Nanti kan umpamanya duduk di situ dengan anak-anak, saya pikir kalau umpamanya kalau anak-anak masih kecil duduk di kursi itu kan tidak nyaman kan. Kalau umpamanya mau bawa apa juga boleh umpamanya. Bawa ini kan karena acaranya bisa juga. Insya Allah acaranya kalau dapat izin nanti kita ini sampai pagi. Sampai pagi. Karena ada Didong. Tadi ya kita terlupakan tadi. Dan Didong Jalu, arti Didong Jalu ini ciri khas yang memang jarang di dunia ini loh, yang lagu ditampilkan semalam suntuk kecuali Didong. Nah, ini salah satunya, saya pikir bisa membawa peralatan untuk tidur di situ kan. Apalagi kalau ditambah dengan kopi Gayo. Ya, kopi Gayo, insya Allah kita siapkan. Otomatis pasti ada. Makanan Gayo kita siapkan semua. Kemudian ini Pak Imran, ketika bertanya kenapa Gayo Alas tadi, kita masih berbicara bahwasannya dalam masyarakat Gayo yang kita kenal dataran tinggi Gayo itu ada suku Alas di dalamnya. Sehingga karena mereka itu merupakan satu teritorial yang sama dengan kita masyarakat Gayo, ketika kita mengadakan acara itu tidak mungkin kita tidak mengikutkannya. Kita menganggap mereka juga bukan bukan nomor 2 dari kita, tetapi mereka juga nomor 1, kita juga tetap nomor 1. Artinya sama-sama sejajar kita dengan mereka, sehingga kita pakai aja Gayo Alas. Atau ada Gayo dan Alas, atau Gayo strip Alas, itu bahasa-bahasa yang gunakan terserah aja. Karena Gayo itu sebenarnya banyak, ada Gayo Deret, ada Gayo Lut, itu banyak. Nanti kapan-kapan itu kita cerita tentang itu. Itu mungkin alasan kita sebut dengan Gayo Alas tadi. Kemudian yang kedua, kenapa di Banda Aceh ini? Mungkin pertanyaan yang dari tadi umpamanya ditanyakan, kenapa tidak di daerah? Sebenarnya kan ini berbicara di mana, ini juga berbicara inisiatif sebenarnya. Artinya kita umpamanya orang-orang di Banda Aceh ini menganggap bahwasanya pegelaran sekarang dalam momen tanda petik tadi sekarang ini lebih efektif kalau kita kerjakan di provinsi. Tapi kalau umpamanya dikerjakan di kabupaten, sekarang kan ada pertandingan umpamanya di Takengon sekarang ada tari guel, ada pertandingan itu ada terus. Festival musik ada. Kalau ada di Takengon ada. Tetapi kalau ada di Takengon umpamanya masyarakat yang namanya dari Aceh Selatan, dari Sabang, dari ini kan biasanya menganggap itu adalah pegelaran yang ada di kabupaten khusus. Agak malas begitu ya. Agak malas. Tetapi kalau di Banda Aceh ini kan sekali-sekali lah lihat ibu kota kan kayak gitu. Bagaimana apalagi sekarang ini kan pembangunan di Banda Aceh ini sudah sangat luar biasa. Jadi orang dari daerah pun saya pikir kepingin bagaimana keadaan Banda Aceh sekarang, kan rasa rindu untuk ibu kota provinsi ini pun dari masing-masing kabupaten itu tetap ada. Sehingga ya kita memilih, dan ini sebenarnya inisiatifnya memang di Banda Aceh. Kalau umpamanya satu saat ada orang yang kepingin, tolonglah dibuat umpamanya di Aceh Barat yang ada di situ ada masyarakat Gayo di Lok Gayo. Kita oke aja.
Saya pikir kita berbondong-bondong ke sana sekalian melihat daerah lain kan sangat-sangat boleh jadi. Saya pikir tergantung seperti yang kata Pak Mujini tadi, momen ini apakah kita anggap menjadi momen tahunan? Tergantung kepada mereka yang punya nilai-nilai seni atau nilai bisniskah, mereka akan menilai itu semua ketika ini dijadikan apakah 6 bulanan, apa tahunan atau 2 tahun sekali dan seterusnya. Ini nanti kita berharap bahwasanya ini momen-momen ini menjadi momen penting untuk mempersatukan masyarakat Gayo. Itu harus disatukan. Ketika dia disatukan, dia menjadi lebih kuat. Dia tidak terpencar, tidak terpecah sehingga orang selalu mengatakan mereka sedikit. Kita katakan banyak dan kita ini bisa bersatu loh. Gitu. Pernyataan penting, kita bisa bersatu. Dan kita bisa bersama-sama. Kan itu aja. Ini kan kata-kata yang penting saya pikir untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita kan. Ya, mungkin Pak Imran sudah mendengar langsung pertanyaan jawaban yang jelas begitu ya dari Pak Jamhuri sendiri. Nah, Pak Mujini, saya masih penasaran nih. Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit nih Pak mengenai sesi acaranya atau schedule-nya begitu ya pada saat pegelaran malam Minggu nanti. Mungkin bisa nih Pak, gimana nih? Nanti kopinya nggak enak lagi kalau kita minum di Safiatuddin. Jadinya nanti ada surprise sendiri. Iya gitu pasti. Ya kalau kita beritahukan sekarang, ntar kopinya dingin nanti di sana. Ya harus sambil minum kopi. Ya kita lihat sama-sama ntar di apa. Sedikit saja nih, nggak bisa ya Pak Mujini? Mungkin nanti ada Didong. Saya lupa tadi. Kita nanti akan mendatangkan Ceh Didong dari Aceh Tengah itu seperti dari grup Kabinet. Kabinet dan Kabinet dengan Teruna. Kabinet dengan Teruna. Dan mungkin untuk Syedaralun yang masih penasaran, kan saya juga yang penasaran, Pak Mujini tidak kasih tahu begitu ya. Jadi langsung saja nonton ke sana gitu ya Pak Mujini. Iya benar sekali. Memang Gayo itu penuh misteri kok. Penuh misteri yang kadang-kadang orang ada kopinya, ada pemandangan dan seterusnya kan kayak gitu kan. Ini saya pikir datang aja ke sana besok dan semua kita akan buka rahasia di situ. Sambil makan lepat. Makan lepat. Gayo, kemudian ada macam-macam makanan kita siapkan di situ. Kita siapkan di sana. Jadi mungkin untuk Anda Syedaralun yang mungkin takut tidak mendapatkan makanan begitu atau bekal sudah disediakan begitu ya. Apalagi khas langsung dari Gayo, kopi Gayo lepat. Benar sekali. Baik, nah mengingat waktu kita juga sudah mau hampir habis nih, pertanyaan saya terakhir ataupun mungkin apa nih harapan Anda begitu ya Pak Jamhuri sendiri selaku ketua juga ya, ketua keluarga negeri Antara di Banda Aceh, apa yang ingin Anda harapkan, yang ingin Anda sampaikan begitu kepada Syedaralun kita juga? Harapan saya kepada masyarakat Gayo yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar, kemudian semua yang membaca apakah itu informasi melalui media sosial, saya berharap betul mereka semua datang dalam acara besok supaya seperti yang kita katakan tadi, semua orang akan melihat bahwasannya kita banyak. Ini menjadi penting ketika orang lain menganggap kita banyak, bahwasanya kita bisa bersatu dan kita bersama-sama apapun yang mau kita lakukan, karena kebersamaan itu akan jadi. Kita akan dilihat orang hebat, kita akan dilihat orang kuat, itu hanya karena kebersamaan dan kebersatuan aja. Itu aja yang kita harap. Dan yang paling penting tadi, tidak membatasi masyarakat Gayo yang menonton. Siapapun umpamanya yang mau datang besok silakan aja dan gratis. Yang penting gratis kebersamaan gitu kecuali ya. Minum kopinya mungkin. Nah mungkin Anda Pak Mujini, apa yang ingin Anda sampaikan ataupun harapan apa nih yang ingin Anda sampaikan kepada Syedaralun kita? Ya Syedaralun semua, ya harapan saya tuh agar mungkin bisa kita menikmati semua pagelaran-pagelaran nanti yang kita akan berikan di sana. Harapan saya itu besar sekali teman-teman dapat hadir semua. Amin. Semoga juga nanti sukses acaranya pada malam Minggu nanti. Amin. Pak Jamhuri juga, Pak Mujini juga, saya ucapkan juga terima kasih sudah menyiapkan waktunya ya, sudah hadir pada kesempatan kali ini, juga sudah menjawab pertanyaan Syedaralun kita. Nah Syedaralun, saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda tadi yang sudah bergabung. Ada Pak Abu di Lingke dan juga Pak Imran di Kampung Laksana. Dan Talkshow Interaktif ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Serambi Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya saya VA Artega yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Banda Aceh Model Kota Madani, Syedaralun, wassalam.